Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke. Ketemu lagi sama Bu Nurmalia. Kali ini yang akan Ibu jelaskan itu materi matematika kelas 9 ya. Untuk bab yang ketiga, yaitu bab fungsi kuadrat. Bab ini sangat berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab persamaan kuadrat. Jadi kalian sebelum mempelajari bab ini, kalian harus menguasai dulu materi sebelumnya, yaitu materi persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke pengertian dari fungsi kuadrat dulu ya. Apa sih yang kita ketahui dari fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang berbentuk persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi pangkatnya ya, pangkat dari fungsi kuadrat ini hanya 2. Tidak ada yang namanya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 atau pangkat yang lain. Jadi maksimalnya itu fungsi kuadrat itu ya pangkat 2 ya. Jadi hanya bisa Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah nilai B nya itu boleh saja kalau misalkan 0, tapi untuk pangkatnya tidak boleh lebih dari 2. Jika lebih dari 2 gimana Bu? Ya bukan fungsi kuadrat namanya ya. Kemudian untuk nilai A dan B ini kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya, yaitu sebuah koefisien. Nah variabelnya itu X-nya. Kemudian C itu adalah sebuah konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta adalah nilai dari sebuah persamaan yang tidak memiliki variabel. Oke, lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini jika dicari titik-titiknya kemudian digambarkan, itu akan membentuk sebuah grafik. Nah grafik ini bisa kita cari atau kita gambarkan. Apabila nilai dari A ya, kan ada tuh sebuah persamaan, kemudian nilai A nya itu lebih dari 0. Apabila nilai A-nya itu lebih dari 0, itu maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, namun apabila nilai A-nya itu kurang dari 0, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Ya, jadi kebalikannya, apabila nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas ya kalau positif. Kemudian jika nilai A-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya akan melengkung ke bawah seperti mangkok tengkurap. Nah, kemudian nilai B pada grafik fungsi persamaan kuadrat ini menunjukkan koordinat dari titik puncaknya. Jika A-nya lebih dari 0, maka titik puncaknya itu berada di bawah, namanya titik puncak minimum. Namun apabila A-nya itu kurang dari 0, grafiknya kan tertelungkup ya, menghadap ke bawah, maka titik puncaknya itu adanya di atas, namanya titik puncak maksimum. Nah, untuk nilai C pada grafik AX kuadrat plus BX plus C itu menunjukkan titik perpotongan dari grafik fungsi kuadrat tersebut ya. Jadi ini kalau A-nya itu kurang dari 0, maka menghadap ke bawah grafiknya dengan titik puncaknya berada di atas atau titik puncak maksimum ya. Ini itu titik puncak maksimum. Kemudian apabila A-nya lebih dari 0, grafiknya menghadap ke atas, melengkung ke atas, dan titik puncaknya berada di bawah yang namanya titik puncak minimum. Oke, ini Bu Norma punya sebuah gambar yang menunjukkan contoh dari grafik yang terbuka ke atas dan juga terbuka ke bawah. Grafik pertama ini terbuka ke bawah. Titik puncaknya itu adalah titik puncak maksimum karena berada di atas ya.
Nah ini Y-nya itu persamaan Y-nya mesti A-nya itu negatif. Y sama dengan min X pangkat 2 dikurangi 5X min 4 ya. Jadi nilai A-nya itu negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Sebaliknya untuk grafik yang kedua dan ketiga nilai A-nya itu positif ya. Nilai A-nya itu positif atau lebih dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Nah titik puncaknya ini beradanya di bawah. Ini titik puncaknya ada di bawah, namanya titik puncak minimum. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Langkah pertama untuk membuat grafik fungsi kuadrat itu kita tentukan dulu. Pas dapat soal, bentuk persamaannya dilihat. Nah nanti dari persamaan tersebut kita lihat nilai A-nya. Nanti grafiknya terbuka ke atas apa ke bawah gitu. Kemudian langkah kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita sama dengankan 0 dari Y-nya agar ketemu nilai X-nya nanti berapa. Kemudian langkah yang ketiga itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Lah titik potong dengan sumbu Y ini caranya adalah mengibaratkan X-nya ini sama dengan 0. Nanti ketemu nilai Y-nya untuk digambarkan. Kemudian langkah yang keempat itu menentukan sumbu simetri atau nilai optimum. Lah rumus dari nilai optimum itu ini ya, min B per 2A, ini nilai X-nya ya. Untuk nilai Y-nya adalah D per negatif 4A. Ini nilai Y-nya. Nah nanti kan jadi ketemu titik X, Y. Nah ini adalah titik optimum. Titik optimum bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah, tergantung dari nilai A-nya positif apa negatif. Nah setelah ketemu 4 langkah tersebut, terus langkah terakhir yaitu mensketsa grafiknya. Dari langkah 1 ke 4 itu titik-titiknya digambarkan atau dituliskan gitu ya di grafik fungsi tersebut. Nah kita ke contoh soal aja biar lebih paham. Bu Norma punya contoh, lukislah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Nah ini kan udah diketahui nih di soal, fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Nah dari persamaan ini kan kita dapatkan tuh ya nilai A-nya itu 1. Nah kalau nilai A-nya 1 kan berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian nilai B-nya adalah 6. Nilai C-nya adalah 8. Jangan kita lupakan itu ya. Nah, langkah yang pertama sudah menentukan parabolanya itu menghadap ke atas atau ke bawah ya. Ini nanti gambarnya menghadap ke atas karena nilainya itu lebih dari 1, lebih dari 0. Nah, nanti titik puncaknya titik puncak minimum. Kemudian masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu perpotongan dengan sumbu X. Kita menyamadengankan Y-nya menjadi 0. X kuadrat plus 6x plus 8. Kita rubah Y-nya ini jadi 0. Lah, X kuadrat plus 6x plus 8. Nah, ini ada kaitannya kan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu jika ada persamaan kuadrat seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai X kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan nilainya. X kuadrat plus 6x plus 8. Kita cari nilainya yang apabila dikalikan jadi 8 dan apabila dijumlahkan menjadi 6. Berapa tuh?
4 kali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Karena positif semua, maka hasilnya juga positif semua. Nah, setelah ketemu pemfaktorannya X plus 4 dan X plus 2, maka bisa diperoleh nilai X adalah kebalikannya. X itu negatif 4 dan X itu adalah negatif 2. Nah, karena sudah diperoleh titik-titik dari X, maka bisa kita simpulkan titiknya adalah negatif 4, Y-nya tadi 0. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 2,0 ya. Titik pertama itu negatif 4,0. Titik yang kedua adalah negatif 2,0. Diingat-ingat titik pertama dan titik kedua. Kemudian masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Kita sama dengankan X-nya menjadi 0. Y sama dengan tadi fungsi yang diketahui ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, X-nya ini kita sama dengankan dengan 0. Maka diperoleh 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 8. 0 kuadrat 0 kali 0, 0 ditambah 6 kali 0 juga 0 juga ditambah 8. Maka kita peroleh nilai Y-nya adalah 8. Nah, setelah nilai Y ini diketahui, maka bisa disimpulkan titik berikutnya adalah titik itu kan X, Y lah. X-nya itu tadi 0, ketemu Y-nya itu 8. Jadi titiknya itu adalah 0,8. Ya, ini titik berikutnya nanti selain yang tadi ya, negatif 4,0, negatif 2,0 lah, ini 0,8. Oke, perpotongan dengan sumbu Y sudah, maka kita masuk ke langkah berikutnya yaitu menentukan nilai optimum atau titik optimum. Titik X-nya dulu. Rumusnya adalah min B per 2A. Min B berarti negatif 6 per 2 kali A, hanya 1. Negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Kemudian titik Y-nya yaitu D itu diskriminan ya. Dengan ini kaitannya sama persamaan kuadrat yang lalu, nilai diskriminan per 4A, negatif 4A. Nah, diskriminan itu kan kemarin B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Kita masukkan aja. B kuadrat itu berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya 1, C-nya itu 8 per negatif 4 kali A, hanya 1. Maka diperoleh 36 ya. 36 dikali 4 kali 1 4, 4 kali 8 32. 36 dikurangi 32 per negatif 4 ya. 36 kurangi 32 kan 4. 4 dibagi negatif 4 berarti negatif 1. Jadi titiknya diperoleh X, Y ya. Ini Y-nya, ini X-nya. Berarti negatif 3,1. Ini untuk titik optimumnya ya. Nilai optimumnya ini. Nah, setelah didapat nilai optimum dan juga titik-titik yang tadi, terus kita gambarkan ke dalam sebuah grafik ya. Kita masuk ke langkah kelima, menggambarkan sebuah grafik fungsi. Kita gambar dulu sumbu X sama sumbu Y-nya.
Kemudian titik yang pertama tadi adalah negatif 4,0. 1, 2, 3, 4. Negatif 4,0 berarti di sini, udah sini aja ya. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 2,0. Sini ya. Negatif 2,0. Kemudian titik yang berikutnya adalah 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Titik 0,8. Kemudian setelah titik 0,8 itu ada titik puncaknya ya. Titik puncaknya adalah negatif 3,1. Negatif 3, negatif 1. 3,1 apa negatif 3,1? Negatif 3,1 ya. Negatif 3,1. Berarti di sini ya. Negatif 3, negatif 1. Nah, akhirnya diperoleh nih grafiknya. Kita gambar ke titik puncak. Nah, biar seimbang kita tarik ke sana. Ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini, menghadap ke atas, melewati titik puncak dan titik-titik seperti ini. Oke. Gitu ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti untuk latihan ya, untuk latihan bisa kalian ini deh kerjakan di LKS, kan ada halaman 32. LKS halaman 32 nomor 1 sampai 3. Itu kalian kerjakan. Nanti jika ada yang bingung atau belum paham, kalian tanyakan ke Bu Norma pas pertemuan tatap muka di sekolah ya. Selamat belajar, semoga bisa membantu mempercepat pemahaman kalian. Kalian tidak terpaku hanya bisa melihat materi dari LKS atau video ini saja. Kalian bisa browsing-browsing materi dimanapun yang kalian bisa ya. Di internet itu adalah sumber dari segala materi. Di situ ada semuanya yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan, itu semua ada di situ. Ya, selamat mengerjakan latihannya, semoga bisa lebih membuat paham kalian. Karena kunci sukses dari belajar matematika ya dari latihan soalnya. Semakin banyak kalian latihan soal, maka akan semakin memahami materi yang kalian pelajari. Oke ya, cukup sekian dari Bu Normalia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa buat like dan tinggalkan komentar di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.